Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Manana. Ini adalah market review dari XAU USD ataupun gold kemarin tanggal 2 Februari 2023 ya. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, share dan subscribe juga. Yang sekiranya teman-teman ingin tahu kenapa pergerakan XAU USD tadi malam ya, tadi malam itu kenapa. Ini di sini saya berikan secara teknikal aja ya. Nanti secara kenapa lebih detailnya itu nanti akan saya berikan share di analisa fundamental mingguan. Jadi di analisa fundamental mingguan itu jadi teman-teman harap perhatikan, karena nanti di analisa fundamental mingguan itu akan saya share mengenai kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya katakan di analisa teknikal harian, kemarin itu sudah saya bilang bahwa hati-hati ya, hati-hati, karena di sini naiknya di sini ya, kemarin kan sudah saya katakan kalau market itu memang sedang masih bullish ya. Marketnya sudah membuat new higher high secara terus-menerus, higher low, higher high dan terus-menerus. Tapi semenjak dia mencapai higher high di sini, kemungkinan di sini akan terjadi divergent ya. Kemungkinan di sini akan terjadi divergent, dan saya sih nggak expect bahwa harga akan turun ya kan. Yang saya cuma memperkirakan harga ini akan pergerakan harga ini kemungkinan akan ada divergent di daily. Jadi teman-teman yang trading berdasarkan indikator RSI ataupun dengan stokastik ataupun Osmo Oscillator, entah mungkin teman-teman bisa ngelihat adanya hidden bearish divergent di sini ya. Ini saya cuma memperkirakan aja sih, dan ternyata benar. Kemarin harga itu langsung drop secara signifikan dan membentuk yang namanya bearish engulfing secara daily ya. Dan kenapa juga dia bisa turun ya, karena sekali lagi harga itu sedang berada di area weekly supply ya. Jadi di analisa akhirnya juga sudah saya katakan bahwa pergerakan naik gold itu sekarang cuma karena satu faktor, karena melemahnya dolar, udah gitu aja. Jadi gold itu tidak akan bisa naik sampai ke 2000 kecuali ada berita tentang perang lagi misalnya, ataupun tiba-tiba ada wabah lagi misalnya seperti itu, dan itu baru bisa membuat harga gold bisa balik lagi ke 2000. Jika hanya sekedar mengandalkan dolar yang melemah, saya rasa sih agak sulit untuk gold itu bisa bergerak naik ya. Dan benar aja kemarin itu harga langsung dibikin turun, drop signifikan dan membuat bearish engulfing cukup panjang ya, yang dimana satu candle ini itu berhasil menutup semua body candle yang ada di candle sebelumnya ya. Dan kemarin secara tidak langsung apa yang dibuat market kemarin ya, jadi apa yang bisa dibilang ya, rally base rally kemarin ya, ini kan seperti yang sudah saya katakan juga, di sini rally, kemudian dia buat base di sini, kemudian dia rally lagi. Rally di sini karena akibat dari harga menyentuh 1900 ya kan, karena 1900 merupakan area 38,2 berdasarkan daily Fibonacci kemarin ya. Harga itu bergerak naik ya, mantul biasa lah ya, seperti itu. Lalu harga membuat sideways karena harga di sini kan kemarin bersiap untuk menyambut yang namanya data mengenai FOMC, dan ketika FOMC keluar harga kemudian naik. Nah, rally-nya di sini ya, rally A ini saya pakai titik ya kali ya. Di sini titik A, B, C, D. Di sini saya pakai titik A, B, C, D aja ya, biar teman-teman gampang cara bacanya ya. Di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Dari titik A ke B itu sama dengan titik B ke C dan titik C ke D. Jadi ketika satu satuan ini sama pergerakannya ya, rally base rally ini sama pergerakannya, kemungkinan area untuk dia bisa bergerak naik lebih lanjut itu agak susah, apalagi plus ditahan oleh area zona weekly supply. Pasti ada aja yang sell di area ini, spekulan entah investor manapun, dia kan pasti akan berusaha nge-sell di area ini, dan ternyata benar
harga itu bergerak turun secara signifikan, menghabiskan seluruh power bullish yang ada pada saat FOMC kemarin dan menghabiskan juga sideways yang ada sebelumnya. Jadi yang tertinggal hanyalah rally yang ada di bawah di sini. Jadi kemarin itu benar-benar harga dibanting turun ya. Dibanting turun, dan di candle H4 pun terlihat dengan jelas bahwa harga itu tidak kuat naik ya. Itu ditunjukkan dengan kalau dilihat pasca daripada FOMC, candle H4 sebanyak 3 candlenya ya. Jadi kan FOMC kan start dari jam 3 kemarin ya kan, jam 3 atau jam 2 lah, tergantung jamnya teman-teman semua. Di sini kan jam 3, dan ketika 4 jam setelahnya, berarti kan kalau di sini kan ada 3 candle, berarti 4 kali 3 sama dengan 12, berarti 12 jam setelah FOMC harga itu tidak mau naik ya. Harga itu tertahan, itu dilihat juga dengan candle H4 ya. 3 candle H4 di sini ya. Selalu ada reject. Ini misalnya kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini candle H4 ketika dia berusaha naik di reject, kemudian menciptakan doji, dan ketika berusaha naik lagi harga kemudian di reject lagi sebelum akhirnya di jam 19 itu harga ditekan turun. Sangat luar biasa ditekan turun ya. Sekalinya turun di sini dia menghabiskan langsung zona sideways sebelum FOMC, power bullish pada saat FOMC ya, langsung habis setelah itu. Dan sekarang harga sedang tertahan di area ya, balik lagi kayak ke area ke area sideways-nya ke 1920 dan sebagainya ya. Jadi intinya nanti pada saat video analisa nanti akan saya berikan ya. Jadi yang ingin mengetahui bagaimana pergerakan analisa XAUUSD pada hari ini ya kan, berhubung juga kita hari ini ada yang namanya NFP ya, nanti akan saya share juga NFP-nya bagaimananya. Jadi kemarin itu berdasarkan berita, walaupun berdasarkan berita cuma ini ya, berita USD kemarin cuma satu aja padahal ya kan, lihat teman-teman bisa lihat berita yang naik tentang USD itu cuma satu, tentang employment claim, yang dimana memang semakin lama semakin bagus. Jumlah orang yang menganggur itu semakin lama semakin turun, dari yang sebelumnya 186.000 turun menjadi 183.000, dan itu merupakan angka terendah semenjak 183 itu April 2022 ya. Jadi bisa dibilang hampir 1 tahun yang lalu angkanya ini mencapai angka yang sama ya, walaupun hasilnya memang positif, tapi ternyata harga turun ini di jam 9 ya, jam 10 ya, jam 10 itu. Jadi memang karena ya sekali lagi, walaupun cuma ada satu berita ini sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya untuk bisa bergerak ini ya, tapi nanti kan saya share juga. Secara fundamental ini yang memang berpengaruh ya. Ada faktor yang mempengaruhi harga ini turun ya. Kenapa? Karena USD-nya yang menguat. Kenapa USD menguat padahal The Fed kemarin itu menyatakan sikap yang dovish ya, itu nanti akan juga saya share di analisa fundamental mingguan. Jadi analisa fundamental mingguan pada video nanti ya, entah itu saya postnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu lebih kepada membahas FOMC ya, lalu ada BOE dan juga ECB. Jadi ketiga bank sentral ini mempengaruhi market ya. Jadi teman-teman tontonnya nanti pada saat video analisa fundamental mingguan. Jadi untuk market review pada hari ini sekian aja, karena kemarin kita sudah melihat pergerakan yang cukup liar dari XAUUSD ya. Harga juga kemarin membentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi otomatis sekarang bagaimana ya kan? Apakah kita bisa buy atau sell, nanti teman-teman tinggal lihat aja nanti pada saat analisa XAUUSD hariannya. Nanti analisanya akan saya post setelah video ini saya publik di YouTube, mungkin lagi beberapa setengah jam atau lagi 1 jamnya akan saya upload ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review pada XAUUSD kemarin. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.